Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah hendaknya kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Dan salah satu upaya seorang berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan adalah hendaknya setiap kita berusaha menjadi pribadi yang lebih bertakwa di setiap waktunya. Ketakwaan yang diupayakan adalah salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan ketakwaan yang dimaksud tentu saja adalah seseorang berusaha untuk melaksanakan setiap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekaligus berusaha sekuat tenaga menjauhi setiap apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para hamba-Nya untuk memperoleh hidayah Islam, dia diberikan taufik dan petunjuk ke dalam hatinya untuk menjadi seorang muslim. Ia mendapatkan hadiah hidayah Islam, maka hakikatnya ia juga dituntut untuk melakukan perintah berikutnya, yaitu perintah selanjutnya adalah hendaknya ia berusaha untuk menjaga dan istiqamah di atas hidayah tersebut. Inilah yang menjadi perintah yang berkelanjutan. Setelah seseorang memiliki keimanan, maka ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga keimanannya, untuk istiqamah di atas keimanan dan hidayah tersebut. Demikian juga ketika seorang hamba, ia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan suatu amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia telah menerima hidayah kebaikan untuk melakukan amalan tersebut, maka perintah berikutnya adalah hendaknya ia juga berusaha untuk istiqamah dalam melakukan amal saleh tersebut sepanjang waktunya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah di antara makna apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika salah seorang sahabat bernama Abu Amrah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku satu perkara tentang agama yang aku tidak akan pernah bertanya kepada siapapun selain engkau. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut. Maka dalam hadis tersebut ada dua perintah yang berkelanjutan. Setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan qul amantu billah, berimanlah kepada Allah, perintah yang pertama, kemudian perintah berikutnya selanjutnya yang berkelanjutan adalah tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di atas keimanan tersebut.
Hal ini pun hakikatnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat yang mungkin sering sekali dibacakan oleh imam atau khatib ketika salat Jumat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali menjadi seorang muslim. Maka perintah yang pertama adalah hendaknya ia bertakwa. Kemudian makna berikutnya atau perintah berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jagalah ketakwaan tersebut sampai dengan ajal menjemput engkau. Inilah dua perintah yang berkesinambungan, yang berkelanjutan setelah seseorang mendapatkan hidayah ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia menjaga dan istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saat ini kita berada di awal bulan Dzulqa'dah. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di awal bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua 1 bulan lebih yang lalu. Maka kita masih mengingat, masih hangat dalam ingatan kita, kita berupaya sekuat tenaga di bulan Ramadan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang menjadi perintah inti dari puasa Ramadan adalah hendaknya kalian berusaha menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Dalam ayatnya dikatakan, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Maka ketakwaan tersebut, amal saleh yang kita upayakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, hakikatnya ada tuntutan berkelanjutan, hakikatnya ada perintah yang berkesinambungan setelah itu, yaitu hendaknya kita berusaha untuk menjaga amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Inilah yang menjadi tuntutan berikutnya setelah seseorang diberikan hidayah, petunjuk dan taufik pada hatinya, kemudian ia hendaknya berusaha untuk menjaga amalan tersebut, untuk menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayatnya. Maka di kesempatan yang baik ini kita akan coba mengulas beberapa hal yang menjadi kunci ataupun kiat agar supaya seorang mukmin bisa dan memiliki kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadi kunci, setidaknya ada 3 hal yang menjadi kunci ataupun kiat seseorang agar memiliki kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan adalah, yang pertama, hendaknya ia berusaha untuk memperhatikan hatinya agar supaya senantiasa ikhlas dalam setiap melakukan amal saleh. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya istiqamah adalah salah satu buah daripada keikhlasan. Maka sangat menuntut seseorang ketika ia berusaha untuk memperjuangkan ketaatannya, ia berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan, maka hendaknya ia betul-betul memperhatikan hatinya untuk senantiasa ikhlas demi menggapai ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala setiap melakukan amal saleh. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Faman 'amila hasanah, thumma atba'aha bihasanah, kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula." Barang siapa seseorang yang melakukan suatu amal saleh, kemudian setelah ia melakukan amal saleh, ia melakukan amal saleh yang lainnya setelahnya, maka sesungguhnya amal saleh yang kedua yang ia lakukan adalah merupakan tanda bahwa amalan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti amalan tersebut dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menerima suatu amalan, maka Allah akan berikan taufik, berikan petunjuk dan hidayah ke dalam hatinya untuk melakukan amalan saleh berikutnya dan seterusnya. Dan inilah yang disebut dengan istiqamah, konsisten dalam melakukan suatu amal saleh. Sehingga merupakan salah satu kunci untuk seseorang agar mampu istiqamah di atas ketaatan, hendaknya ia betul-betul memperhatikan hatinya agar senantiasa ikhlas dalam melakukan setiap amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kiat yang kedua atau kunci yang kedua agar seorang mampu untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya ia berusaha untuk selalu menghadiri majelis ilmu. Hadir dalam kajian Islam yang di dalamnya dibacakan firman Allah, dibacakan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh perkataan para sahabat ataupun ulama-ulama terdahulu. Inilah yang disebut dengan majelis ilmu. Kenapa dengan majelis ilmu menjadi kunci seseorang untuk istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah? Karena memang dengan keilmuan tersebut ia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan semakin cinta kepada Allah, semakin takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia pun dengan pengetahuannya, dengan keilmuannya tersebut, ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, barang siapa atau orang-orang yang mereka berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, artinya ia beriman kepada Allah, thumma istaqamu, kemudian dengan keimanannya ia berusaha untuk istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat yang menyatakan, mengabarkan kepada mereka bahwa kalian jangan bersedih, jangan khawatir, karena sungguh kalian akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga di akhirat kelak yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keilmuannya ia mengetahui bahwa keutamaan istiqamah adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada mereka. Maka kunci yang kedua adalah agar supaya seseorang istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia selalu berusaha menuntut ilmu, hadir di kajian Islam sehingga ia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kiat terakhir agar supaya seorang mukmin ia memiliki kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, dan ini adalah perkara yang paling penting agar seseorang bisa untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, yaitu hendaknya ia memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar diteguhkan di atas keimanannya, di atas ketakwaannya, di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang istiqamah itu adalah masalah hati, di mana Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat yang maha membolak-balikan hati seorang hamba. Tidak ada yang lain, bahkan diri kita sendiri tidak mampu untuk membolak-balikan hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk membolak-balikan hati. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah agar supaya kita diteguhkan di atas keimanan, di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya hal ini setiap hari kita minta kepada Allah, bahkan setiap salat, setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam lafaz suratul Fatihah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di antara tafsiran daripada ayat tersebut adalah tidaklah seorang hamba mampu untuk istiqamah, bahkan tidaklah seorang hamba mampu untuk melakukan satu amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, istiqamah adalah masalah hati, dan zat yang maha membolak-balikan hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali doa-doa yang
sampai kepada kita dengan riwayat yang sahih dari lafaz Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan dengan lafaz apapun, dengan bahasa apapun, yang intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamah di atas ketaatan dan ketakwaan tersebut. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة